Dan bumi mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan ini, di dalam persoalan apapun, kita harus tahu titik keseimbangan, harus berada di dalam keseimbangan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan insya Allah kita semua berada di dalam lindungan Allah, amin. Saudara yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan beban dalam kehidupan, tentunya kita memerlukan ilmu atau pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan bisa kita dapatkan salah satunya daripada alam. Dan memang alam adalah ayat-ayat nyata yang selalu mengajarkan kepada kita, yang selalu mengingatkan kepada kita. Dan seluruh isi alam semesta adalah ayat-ayat nyata, ilmu buat kita untuk menjalani kehidupan, untuk menghadapi berbagai macam persoalan. Karena itu, pada kesempatan ini kita berbicara, berguru dan belajar kepada alam. Berguru dan belajar kepada alam pada 3 hal saja yang dibicarakan pada kesempatan ini. Yang ke satu, berguru dan belajar kepada bumi. Yang kedua, berguru dan belajar kepada air. Yang ketiga, berguru dan belajar kepada angin. Yang ke satu, kita berguru dan belajar kepada bumi. Bumi itu selalu menjalankan tugasnya, menjalankan perannya sebagai bumi. Tidak pernah menyerah, tidak pernah protes, tidak pernah berhenti. Bumi selalu memberikan penghidupan kepada seluruh makhluk hidup, tidak pandang bulu. Manusia, binatang, tumbuhan diberi penghidupan oleh bumi, dan bumi selalu melayani, selalu berbuat baik. Dalam hal ini bumi mengajarkan kepada kita manusia, dalam kehidupan ini harus tetap menjalankan tugas dan peran sebagai manusia, harus tetap saling memberikan kebaikan, saling memberikan manfaat, harus saling melayani. Kemudian selanjutnya bumi itu dinamis, selalu bergerak, selalu berputar, berotasi dan berevolusi, sambil membawa beban yang sangat banyak, beban yang sangat berat di punggungnya. Tetapi dia tidak pernah menyerah, tidak pernah menolak, tidak pernah berhenti walau sesaat. Dia terus bergerak, berputar, tangguh, walaupun beban yang dibawanya sangat berat. Kemudian, apapun materi yang masuk ke dalam perut bumi, besar atau kecil, keras atau tidak keras, semuanya akan lebur, akan hancur cepat atau lambat. Jadi bumi mengajarkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, bumi mengajarkan kesabaran kepada manusia. Sabar itu bukan berarti diam, bukan berarti menyerah, tapi sabar itu adalah dinamis, selalu bergerak, tangguh, tidak menyerah, tidak mengeluh, tidak protes. Sehingga apapun persoalan yang datang kepada kita, apapun beban yang ada pada kita, satu persatu akan ada jalan keluarnya, akan ada jawabannya, sehingga selesai satu persatu, lebur semuanya. Kemudian bumi itu memberikan kepada manusia sesuai dengan apa yang manusia lakukan, sesuai dengan apa yang manusia kerjakan.
Sebagai contoh, kita manusia mengolah dan menanami 1 hektar lahan, maka bumi akan memberikan hasil kepada kita manusia dari 1 hektar itu, tidak melebihi daripada itu. Itu adalah hukum keseimbangan. Bumi mengajarkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, kita harus tetap seimbang, harus berada di dalam titik keseimbangan. Ada pohon yang berdiri kokoh di tengah tanah yang lapang datar, dia bisa tumbang karena sudah habis keseimbangan. Sudah tidak ada keseimbangan. Ada pohon yang masih berdiri di tebing yang miring karena dia masih ada atau masih berada di dalam keseimbangan. Di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, bumi mengajarkan kepada kita supaya tetap manusia menjalankan tugas dan perannya sebagai manusia di bumi ini, sebagai pemakmur bumi, harus tetap saling memberikan manfaat, harus tetap saling melayani, harus tetap berbuat baik. Kemudian bumi mengajarkan supaya kita tangguh atau sabar dan dinamis, sehingga satu persatu persoalan yang ada, beban yang ada jalan keluarnya, ada jawabannya, sehingga lebur semuanya. Dan bumi mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan ini, di dalam persoalan apapun, kita harus tahu titik keseimbangan, harus berada di dalam keseimbangan. Itulah bumi mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita berguru dan belajar kepada air. Air itu dinamis, selalu bergerak, selalu mencari jalan keluar. Dia mengalir, kemudian apabila dia dibendung, dia tetap bisa mencari jalan keluar. Bisa merembes, bisa juga menguap, atau bisa luber, atau bisa menjebol daripada bendungannya itu. Air mengajarkan kepada kita, maksudnya, air mengajarkan kepada kita supaya kita di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, harus pandai mencari jalan keluar, mencari solusi. Karena persoalan-persoalan di dunia ini, masalah-masalah yang ada di dunia ini, semuanya ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Kalau soal tidak ada jawabannya, itu bukan soal. Kemudian air itu apabila ditempatkan atau disimpan dalam wadah, bagaimanapun bentuknya, maka air itu permukaannya akan selalu mendatar. Air mengajarkan kepada kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan, di dalam menghadapi berbagai macam beban yang ada, di dalam menjalani kehidupan ini harus tetap tenang. Tenang artinya bukan berleha-leha, bukan santai-santai. Kemudian air itu apabila sudah besar kekuatannya, sudah powernya sudah besar, dia bisa mengempaskan, bisa menghanyutkan apapun yang ada di hadapannya, besar kecil semuanya akan hanyut, akan terhempas. Sekalipun pohon yang berdiri kokoh dengan kekuatan air bisa tercabut, bisa terhempaskan, bisa dihanyutkan. Bangunan-bangunan yang kokoh, dinding kokoh, bendungan yang kokoh, semua bisa jebol, bisa terhempas oleh air. Jadi air mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan di dunia ini, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Air mengajarkan bahwa kita harus punya kekuatan atau sultan. Mulai daripada kekuatan jiwa raga, ada yang mempunyai kekuatan
pengetahuan, ada yang mempunyai kekuatan materi, ada yang mempunyai kekuatan jabatan, kedudukan, ada yang mempunyai kekuatan pengaruh, dan seterusnya. Itulah air mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang datang kepada kita. Harus pandai mencari jawaban, harus pandai mencari jalan keluar. Harus tetap tenang dan harus punya kekuatan. Kemudian yang ketiga, kita berguru dan belajar kepada angin. Angin itu dia adalah hidup. Dan seluruh makhluk hidup tidak akan bisa hidup tanpa ada angin. Dan angin itu dinamis, bergerak. Angin itu satu ada di mana-mana. Di dalam bumi ada angin. Di permukaan, di atas bumi ada angin. Di dalam batu, di dalam kayu ada angin. Di dalam air ada angin. Di dalam benda yang keras sekalipun, di dalam besi ada angin. Di dalam tubuh manusia pun, di dalam tubuh kita ada angin. Angin itu satu ada di mana-mana. Angin itu adalah ilmu kepintaran, ilmu kepandaian, ilmu keahlian. Angin mengajarkan kepada manusia di dalam menjalani kehidupan, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan beban yang ada, manusia harus memiliki kepintaran, kepandaian, dan keahlian. Karena itu, ada manusia yang ahli, yang pandai di bidang pendidikan, ada yang ahli, yang pandai di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, ada yang ahli di bidang kesehatan, ada yang ahli di bidang teknologi dan industri, ada yang ahli di bidang jasa, ada yang ahli di bidang kepemimpinan, dan seterusnya dan lain-lain. Itulah angin mengajarkan kepada kita manusia. Dan Allah mengajarkan kepada manusia, intinya ilmu bumi adalah ilmu kesabaran, ilmu air adalah ilmu kekuatan, dan ilmu angin adalah ilmu kepandaian, ilmu kepintaran, atau keahlian. Jadi Allah mengajarkan kepada kita di dalam menjalani kehidupan, di dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan beban yang ada di dalam kehidupan, kita harus memiliki keahlian, kepandaian, kepintaran, harus memiliki kekuatan, harus memiliki kesabaran. Dan apa yang dijelaskan di dalam bahasan ini, di dalam video ini, adalah tentang ilmu kehidupan. Di dalam konteks ilmu kehidupan, adapun bumi, air, dan angin, di dalam konteks ilmu hidup, adalah tentang daya gerak di dalam tubuh kita, yaitu daya gerak bumi, daya gerak air, dan daya gerak angin. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam video yang sebelumnya, walaupun dijelaskan secara singkat. Dan semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita. Dan salam untuk kita semua.